Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini kita masuk kepada pertemuan ke-14 dengan tema peran keluarga dan masyarakat dalam kesehatan mental. Nah, ini kita lihat dari perspektif dukungan sosial, stigma, dan juga resiliensi. Yang pertama adalah harus diketahui bahwa semua materi yang akan dipaparkan pada video ini itu berdasarkan referensi utama dari Kemenkes RI tahun 2021 dan WHO tahun 2022. Yang pertama adalah kita mesti tahu dulu mengapa peran keluarga dan masyarakat itu sangat berkaitan dan keduanya berperan sangat vital di dalam kehidupan seorang individu. Di mana kita tahu bahwa kesehatan mental dari seseorang dan kesadaran akan kesehatan mental itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari individu itu sendiri, tapi secara signifikan juga merupakan pengaruh dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2022, WHO menyatakan bahwa kesehatan mental adalah kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, individu yang sehat secara mental mampu mengatasi tekanan hidupnya secara normal. Kemudian, walaupun saat itu dia mengalami masalah, ia dapat bekerja secara produktif dan juga memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dalam hal ini adalah masyarakat yang hidup di sekitar lingkungannya. Dalam mencapai keadaan ini, tentu saja tidak terlepas dari dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat, dan ini berperan sebagai fondasi utama. Sementara sebenarnya stigma yang melekat pada gangguan mental itu menjadi penghalang terbesar dalam pemberian dukungan sosial tersebut. Nah, sekarang kita melihat dulu bagaimana konsep kunci dari dukungan sosial, stigma, dan juga resiliensi, dan kemudian kita akan memahami bagaimana kaitan antara ketiganya. Yang pertama kita bahas adalah dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bentuk bantuan, perhatian, ataupun acceptance atau penerimaan yang diberikan oleh orang lain seperti keluarga, teman, dan juga masyarakat. Dan bentuknya itu bermacam-macam ya, dapat berupa dukungan emosional atau bagaimana lingkungan itu dapat memberikan rasa nyaman, perhatian, empati, dan juga kasih sayang ataupun dukungan instrumental, seperti memberikan bantuan secara langsung ketika individu itu mengalami permasalahan. Bentuknya adalah ketika seseorang sakit, maka orang lain di sekitarnya memberikan biaya pengobatan, atau mungkin mengantarkannya ke fasilitas kesehatan, atau bisa juga dalam bentuk membantu tugas individu tersebut sehari-hari. Nah, yang kedua, yang selanjutnya bentuk dukungannya adalah informasi. Di mana bentuk dukungan informasi seperti memberikan nasihat ketika dibutuhkan, lalu kemudian memberikan informasi terutama mengenai kesehatan dan juga memberikan arahan untuk mencari pertolongan yang profesional. Dan bentuk yang terakhir adalah bentuk dukungan penghargaan, di mana dukungan penghargaan itu dapat berupa seseorang di sekitar dari individu yang mengalami gangguan kesehatan mental, memberikan umpan balik yang positif, dan kemudian memberikan pengakuan atas usaha yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, sedangkan stigma itu merupakan tanda celah, praduga atau prasangka, dan juga diskriminasi yang melekat pada individu ataupun sebuah kelompok, di mana stigma ini didasarkan atas suatu kondisi yang kemudian membedakan stigma dalam gangguan jiwa. Nah, stigma ini umumnya dapat berasal dari masyarakat ya, atau contohnya adalah stigma publik ataupun dari individu itu sendiri atau self stigma. Di mana dampak stigma ini karena sangat negatif tentu saja sangat merusak. Bentuknya diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang menangani stigma, maka orang itu akan menyebabkan penundaan dalam mencari pertolongan. Ketika ia merasa ia membutuhkan pertolongan, namun kemudian ia menahannya karena ia takut terkena stigma. Yang kedua, stigma itu bisa menyebabkan seseorang itu melakukan isolasi sosial dan kemudian kesepian. Dan tentu saja hal ini dapat mempengaruhi atau mencetuskan perilaku self-harm atau yang lebih parahnya adalah suicidal atau bunuh diri. Selanjutnya adalah stigma itu dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dari seseorang, sehingga ketika seseorang mengalami stigma yang mungkin dia bisa bangkit secara mandiri, kemudian kondisinya menjadi lebih buruk karena kondisi kesehatan mentalnya tersebut.
Dan kemudian yang terakhir, stigma itu mampu menghambat proses pemulihan dan juga reintegrasi sosial, sehingga individu yang mengalami gangguan kesehatan mental akan kembali terisolasi dari lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir adalah resiliensi. Resiliensi itu sendiri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi, bertahan, dan kemudian bangkit dari kesulitan dan juga tantangan hidup yang ia miliki. Nah, perlu kita ingat bahwa resiliensi itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang genetik atau sifat bawaan, melainkan resiliensi itu bisa dibangun dan kemudian dikembangkan oleh individu. Nah, tentang perkembangan resiliensi individu ini dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat yang sebenarnya mereka memainkan peran sentral atau peran utama dalam membangun resiliensi seseorang. Nah, bentuk dari support keluarga dan masyarakat itu untuk berkembangnya resiliensi seseorang diantaranya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan juga suportif. Yang kedua, memberikan contoh cara mengatasi masalah ataupun coping mechanism yang sehat. Dan yang ketiga, berupa penguatan spiritual dan juga nilai-nilai yang positif. Nah, berdasarkan ketiga hal tersebut, kita coba menguraikan antara dukungan sosial, stigma, dan resiliensi terhadap studi kasus. Di sini kita anggaplah kisah dari Sari, di mana profil dari Sari ini, Sari adalah seorang wanita berusia 25 tahun. Saat ini dia adalah seorang mahasiswi yang kemudian secara profesional didiagnosis mengalami depresi berat. Tanda-tandanya adalah Sari seringkali murung, kemudian ia kehilangan minat pada kuliahnya, sehingga banyak sekali tugas kuliahnya yang keteteran, dan juga Sari menarik diri dari pergaulan, terutama dari teman-teman perkuliahan. Nah, peran keluarga di sini pada awalnya adalah bentuk dari stigma domestik, di mana orang tua Sari menganggap kondisi Sari itu bukan sebagai gangguan kesehatan mental, tapi kondisi seperti kurang bersyukur, kemudian seperti perilaku malas-malasan atau bahkan kesurupan. Di mana orang tua Sari menganggap bahwa ini adalah sebuah aib, sehingga mereka menyembunyikan kondisi Sari dari tetangga dan melarang Sari untuk pergi ke psikolog karena dianggap kondisi tersebut memalukan keluarga. Lalu kemudian terjadilah perubahan dari dukungan sosial tersebut, di mana kemudian seorang paman Sari yang berprofesi sebagai guru kemudian memberikan informasi kepada kedua orang tua mengenai adanya depresi. Kemudian keluarga Sari mulai memahami dan mulai mendengarkan Sari tanpa menghakimi. Nah, ini adalah bentuk dari dukungan emosional. Kemudian keluarga Sari memberikan dukungan instrumental dalam bentuk mengatur jadwal untuk mengantarkan Sari ke terapi. Dan kemudian memberikan dukungan informasi berupa juga belajar dan mencari informasi mengenai kondisi Sari saat ini. Nah, bagaimana peran masyarakat dan lingkungan kampus terhadap kondisi Sari? Yang pertama, tentu saja awalnya Sari dikenai stigma publik, di mana teman-teman kampus mengucilkan Sari, menganggapnya sebagai seseorang yang aneh, dan kemudian Sari dianggap seseorang yang tidak kompeten karena tidak bisa diajak untuk bekerja kelompok. Di sisi lain, tetangga juga sering menggosipkan dan berbisik-bisik tentang Sari, yang mengatakan bahwa Sari adalah seseorang yang tidak beres ataupun tidak waras. Nah, ketika masyarakat merubah stigma itu menjadi perubahan, maka muncullah yang disebut dengan dukungan sosial dan meningkatkan resiliensi dari diri Sari. Misalnya, Sari datang ke UKM atau unit konseling mahasiswa di kampusnya, kemudian Sari mengikuti program pendampingan yang diberikan oleh UKM, lalu kemudian beberapa teman dekat Sari mulailah memahami dan mendukung apa yang saat ini terjadi pada diri Sari dengan memberikan bantuan emosional. Nah, karena lingkungan yang lebih suportif ini, Sari kemudian membentuk resiliensi atau ketahanan tadi. Ia pelan-pelan mulai belajar menerima kondisinya, kemudian dia memiliki harapan untuk sembuh, dan perlahan-lahan ia kembali aktif dan terintegrasi lagi di dalam lingkungan sosialnya. Nah, berdasarkan kasus Sari tadi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama adalah dari kisah Sari, kita melihat ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah pentingnya edukasi. Di sini terlihat jelas bahwa ketidaktahuan itu merupakan akar masalah dari sebuah stigma.
di mana ketika masyarakat itu diberikan edukasi kesehatan mental yang akurat, maka seperti yang disampaikan oleh Kemenkes RI tahun 2021 melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, mereka sangat yakin bahwa ini merupakan gagasan yang penting untuk mengubah persepsi keluarga dan juga masyarakat tentang stigma dari kesehatan mental. Nah, yang kedua, Kemenkes RI tahun 2021 juga menyampaikan bahwa keluarga adalah garda terdepan dalam memberikan pertolongan pada individu yang mengalami gangguan kesehatan mental, di mana keluarga merupakan sistem pendukung pertama dan juga yang terdekat. Nah, ketika respon keluarga itu juga sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan pemulihan individu. Seperti kasusnya Sari, ketika keluarga masih terselimuti oleh stigma, maka mereka tidak mampu memberikan dukungan sosial kepada Sari, sehingga itu akan menghambat proses pemulihan Sari. Tapi ketika keluarga paham dan kemudian memberikan dukungan, inilah yang justru mempercepat perjalanan pemulihan Sari, sehingga Sari bisa terintegrasi lagi ke dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Nah, masyarakat yang teredukasi kemudian bisa kita ibaratkan sebagai jaring pengaman, di mana jaring pengaman ini merupakan kelompok yang mampu mencegah individu dengan masalah kesehatan mental untuk jatuh lebih dalam atau mengalami simptom yang jauh lebih banyak sehingga mereka mengalami sindrom atau kondisi patologis. Nah, untuk hal itu, program komunitas, kelompok dukungan sebaya atau support group, dan juga kampanye kesadaran kesehatan mental adalah bentuk konkret dari bagaimana kita merealisasikan jaring pengaman sosial ini. Dengan memberikan banyak intervensi dan juga psikoedukasi kepada masyarakat, masyarakat kemudian menjadi jauh lebih paham mengenai gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, yang keempat, membangun resiliensi bersama. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Sari, resiliensi yang Sari miliki itu tidak dibangun sendirian, karena ia dibantu oleh keluarga yang pada akhirnya mulai memahami bagaimana kondisinya, dan juga dibantu oleh teman-teman yang tidak menyerah dalam menemani dan memberikan dukungan sosial, serta Sari juga memiliki sistem pendukung di kampusnya. Dan resiliensi ini adalah produk yang dihasilkan oleh lingkungan yang sangat positif. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Yang pertama adalah keluarga dan masyarakat itu sebenarnya bukan hanya latar belakang status demografi kita, melainkan aktor yang memiliki peran utama dalam perjalanan kesehatan mental seseorang. Yang kedua, dengan mengubah stigma menjadi dukungan sosial, kita tidak hanya membantu individu tersebut untuk pulih, tapi kita juga membangun masyarakat yang lebih resilient dan juga inklusif sesuai dengan visi WHO pada tahun 2022 untuk mendorong kesehatan mental global. Lalu, sebagai agen perubahan, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita saat ini memiliki banyak peran. Yang pertama, sebagai keluarga. Ketika Anda menemui anggota keluarga Anda mengalami gangguan kesehatan mental, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Kemudian, banyak mencari informasi yang mendukung, sehingga kita bisa melakukan edukasi terhadap diri kita sendiri mengenai kesehatan mental tersebut. Dan jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Yang kedua, sebagai masyarakat, kita harus saat ini menghentikan candaan ataupun labeling negatif yang terkait dengan gangguan kesehatan mental maupun gangguan jiwa, di mana dukung kampanye kesehatan mental dan ciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Lalu selanjutnya bersama-sama, di mana kita harus mewujudkan masyarakat yang memahami bahwa kesehatan mental merupakan bagian tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan, di mana kesehatan mental tentu saja beriringan dengan kesehatan fisik dari seorang individu. Nah, keseluruhan materi ini tentu saja diambil dari sumber Kemenkes RI tahun 2021, yaitu buku saku kesehatan jiwa, dan juga WHO tahun 2022 mengenai World Mental Health Report dan Transforming Mental Health for All. Sekian saja materi pada pertemuan 14. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.